Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Misri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Juru lelang di pelelangan ikan. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang pelelangan ikan? Di Jakarta, tepatnya di Muara Angke, ada tempat pelelangan ikan. Di sana ada seorang petugas yang bekerja sebagai juru lelang. Seperti apa ya profesi juru lelang itu? Yuk kita cari tahu. Nama saya Bahyar. Jabatan saya di sini juru lelang. Saya dari 2008, jadi berarti sekarang 10 tahunan. Nah, peserta lelang ini kalau mau lelang, dia sebelum lelang titip uang. Ini contohnya. Titip uang sebatasannya nggak dibatasin, saya 2 juta apa berapa sampai berapa juta gitu, nggak dibatasin. Nanti dia dapat ikannya, kan kita lelang nih, kita buka harga misalnya ikan tongkol gitu ya, misalnya saya buka harga 15.000. Terus dari peserta lelang tuh banyak yang respon. Nanti siapa yang harga yang paling tinggi, saya lihat kan misalnya saya naik tuh ya, saya harga bisa 10, saya naik 11.5, 12, 13, 15.000. Saya lihat misalnya nomor 20 yang berani, yaitu yang dapat 15.000 nomor 20. Nah, di dalam juga dicatat. Ya banyak tuh, ada tenggiri, kembung, tongkol, terus ikan kakap, ya jenisnya banyak sih. Tapi sekarang selama banyak full storage, prioritas yang masuk ke lelang nih ikan-ikan seperti ikan buat pengasin gitu, ikan-ikan selar, layang halus, itu tembang, japu, lemuru. Ya ini peserta lelangnya sih banyak, tapi dia harus punya KTP DKI. Peraturannya kalau bikin peserta lelang itu harus punya KTP DKI. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Berdasarkan video yang telah kalian lihat, video tersebut menggambarkan tentang suasana pelelangan ikan. Apakah yang dimaksud dengan tempat pelelangan ikan? Tempat pelelangan ikan adalah merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan di laut. Nah, di dalam video tersebut juga kalian melihat nelayan, juru lelang, dan pembeli. Siapa saja ya yang berperan dalam pelelangan ikan tersebut? Ya benar, di sana ada nelayan, juru lelang, dan pembeli. Nelayan berperan dalam mencari dan menjual ikan hasil tangkapannya. Sedangkan juru lelang bertugas memimpin penawaran kepada pembeli dari mulai harga terendah dan akan menjualnya kepada yang menawar dengan harga yang tertinggi. Sedangkan pembeli
berperan untuk membeli ikan dan biasanya adalah pedagang ikan. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan kepada para konsumennya. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang akan dibantu oleh juru lelang. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, benar. Gambar tersebut menggambarkan tentang suasana pasar. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam kegiatan jual dan beli. Nah, di dalam pasar tersebut kita akan melihat ada penjual, pembeli, dan ada porter atau yang disebut dengan pengangkut barang. Yang berperan dalam kegiatan jual dan beli di pasar itu ada penjual, pembeli, dan porter. Tugas dari penjual adalah menjual barang dagangannya, sedangkan pembeli adalah membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan porter bertugas untuk membantu mengangkut barang-barang milik orang lain. Untuk selanjutnya adalah peran masyarakat dalam pembangunan sosial. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk mensukseskan program nasional menuju Indonesia Sehat, Puskesmas Cipendawa fokus pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan berbagai jenis pelayanan yang diantaranya pelayanan umum, pelayanan gigi, pelayanan anak atau manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0 sampai dengan 59 bulan secara menyeluruh. Pelayanan KIA yakni upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah, pelayanan USG bagi ibu hamil, balai pelayanan obat, pelayanan imunisasi atau tindakan untuk memberikan kekebalan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Pada pukul 10 pagi, secara rutin seluruh pegawai Puskesmas Cipendawa beserta pengunjung menghentikan sejenak kegiatan untuk melaksanakan peregangan dan senam bersama mengikuti gerakan senam yang dipandu sebuah video senam dari Kemenkes Republik Indonesia. Dengan tenaga kesehatan yang profesional dan juga dibantu oleh teknologi yang semakin maju, Puskesmas Cipendawa terus memberikan pelayanan yang optimal untuk kesehatan masyarakat. Setelah kita melihat video tersebut, kita melihat sebuah contoh puskesmas yang ada di Indonesia. Apakah puskesmas itu? Puskesmas adalah poliklinik yang terdapat di tingkat kecamatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Nah, di dalam sebuah puskesmas itu juga ada beberapa orang yang berperan, seperti dokter, bidan, serta bagian administrasi. Untuk selanjutnya, mari kita lihat tugas-tugas mereka. Yang pertama adalah dokter. Dokter bertugas untuk memeriksa dan menentukan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Yang kedua, bidan. Bidan bertugas untuk membantu proses persalinan serta menjaga kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya adalah bagian administrasi.
Bagian administrasi bertugas untuk mencatat administrasi yang berhubungan dengan pasien dan puskesmas. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya benar, gambar tersebut menggambarkan tentang suasana di kantor pos. Apakah itu kantor pos? Kantor pos adalah sebuah kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya. Di dalam sebuah kantor pos, kita juga akan melihat beberapa orang yang bekerja sebagai penerima paket, bagian penyortir, serta bagian ekspedisi. Bagian penerima paket bertugas untuk mencatat dan mengecek barang ataupun surat yang datang. Kemudian, bagian penyortir bertugas untuk mengelompokkan surat atau barang berdasarkan alamat. Selanjutnya, bagian ekspedisi. Bagian ekspedisi bertugas untuk mengirimkan surat atau barang ke alamat yang dituju. Untuk pembahasan selanjutnya adalah peran masyarakat dalam pembangunan budaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yen sapa ing wanci bengi lawa kalong gumyah-gumyah suka-suka. Video yang kalian telah saksikan tersebut merupakan salah satu contoh sanggar tari. Apakah sanggar tari itu? Sanggar tari adalah sebuah tempat untuk kegiatan belajar menari. Nah, di dalam sanggar tari tersebut terdapat seorang pemimpin sanggar, pelatih tari, serta siswa. Sekarang, mari kita lihat tugas mereka apa saja ya. Oke, yang pertama adalah pemimpin sanggar. Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam mengelola sanggar. Sedangkan pelatih tari, tugasnya adalah mengajarkan siswa belajar menari. Sedangkan tugas seorang siswa adalah belajar menari yang diajarkan oleh pelatihnya.
Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, setiap orang memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam pembangunan. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa, dalam masa pandemi ini kita harus tetap menerapkan 3M. Dan ingat, selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.